Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali di hari yang cerah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Covid seperti sekarang ini. Baiklah anak-anakku, kita sekarang akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku pada pembelajaran keempat. Diperhatikan baik-baik ya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ini ya, kalian sudah pada tahu ikan bandeng itu seperti apa. Itu sangat terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Jadi bukan di laut ya, tapi di air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Walaupun habitat aslinya ini di laut, tapi ini dapat hidup di air payau atau air tawar ya. Kemudian kita akan membahas tentang sila kelima pada Pancasila. Mari kita pahami lagi. Ini ada sila-sila pada Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan video berikut ini. Contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan anggota keluarga yang lain. Untuk berperilaku di luar kemampuannya. Kemudian dan selanjutnya menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ketiga, melakukan musyawarah, OSIS dengan musyawarah. Kemudian ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8 sampai terakhir tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya kembali kita akan dihadapkan dengan ide pokok suatu paragraf. Nah, ini ada ide kembali ya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita kembali mendengarkan penjelasan berikut. Yuk kita belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Let's go! Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu
kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Berikut terdapat 5 langkah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Langkah selanjutnya yaitu cermati kalimat pertama hingga akhir. Langkah yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Langkah yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan langkah yang kelima, yaitu tandai info penting dalam tiap paragraf. Yuk kita simak contoh-contohnya sebagai berikut.
kalian mempelajari tentang sila keempat yang terkandung dalam sila keempat ya. Kemudian cara menemukan ide pokok dari pembahasan sila keempat, contoh perilaku sila keempat. Kemudian menemukan ide pokok, saatnya kalian mengerjakan tugas-tugas berikut seperti biasa. Tugas akan Pak Guru kirimkan lewat grup berupa Google Form, dan soal-soalnya Pak Guru buat acak untuk menghindari kalian belajar kelompok, untuk menghindari kerumunan tentunya di masa pandemi ini, di masa COVID saat ini anak-anak semuanya. Baik, untuk itu silahkan kalian lihat di grupnya, nanti tugas Pak Guru kirimkan linknya di sana yang berupa Google Form. Untuk itu pelajaran hari ini Pak Guru tutup sampai di sini, dan Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar dengan tekun di rumah. Sampai bertemu kembali pagi di materi selanjutnya. Terima kasih.